Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara-saudara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Oke, pada video kali ini ada berita baik dan sedikit berita buruk dari dunia permotoran yang datang dari pabrikan motor asal Austria, yaitu KTM. Oke, yang pertama berita baiknya dulu ya. Berita baiknya adalah KTM baru saja meluncurkan sebuah superbike yang diberi nama RC8C dengan spek track use only. Nah, berita buruknya, KTM hanya memproduksi motor ini sebanyak 100 unit untuk pasar seluruh dunia. Meskipun hanya diproduksi sebanyak 100 unit, KTM hanya membandrol motor ini dengan harga 500 jutaan di Amerika ya. Dan motor ini baru akan dibuka pre-ordernya besok pada tanggal 22 Juli. KTM mendevelop motor ini bukan semata-mata untuk berjualan saja, melainkan juga untuk motor latihan para pembalap GP mereka. Ya, seperti yang kita ketahui selama ini pembalap-pembalap KTM masih menggunakan motor dari pabrikan lain untuk mereka latihan, sedangkan kompetitor KTM menggunakan motor produksi masing-masing seperti Yamaha menggunakan R1M, Honda menggunakan CBR 1000RRR, Suzuki menggunakan GSX R1000 dan Ducati menggunakan Panigale V4S. Oke, langsung aja kita bahas KTM RC8C ini. Motor ini merupakan pengembangan dari motor balap Kramer GP2R yang mengusung mesin dari KTM Duke 890. Dari desainnya, motor ini sangat mendekati desain dari motor MotoGP mereka, yaitu RC16. Pada fairing atas, KTM membuat tampilan seperti bergerigi di sisi samping fairing atas yang bertujuan untuk meminimalisir turbulensi angin dan memperlancar aliran angin sehingga meminimalisir hambatan yang ditimbulkan. Sedikit ke bawah, KTM menyematkan perangkat aerodinamis lainnya seperti di RC16 yaitu winglet yang berfungsi untuk menambah downforce. Di tengah-tengah fairing bagian depan terdapat ram air yang mengalirkan udara ke arah intake mesin ke box air filter ya. Dari bagian fairing kita turun dulu ke sasis. Sesuai dengan ciri khas KTM, motor ini menggunakan sasis tubular yang dikembangkan bareng-bareng bersama Kramer. Dari sasis kita pindah ke kaki-kaki depan. Ya, terlihat sistem pengereman pada bagian depan KTM menggunakan double disc brake yang masih berbahan baja ya, nggak berbahan karbon seperti RC16, dengan tipe floating. Dan pada kalipernya, KTM menyematkan kaliper dari Brembo dengan tipe T5 dengan mounting radial dan dikombinasi dengan master rem Brembo RCS 19 Corsa. Untuk velgnya sendiri, KTM menggunakan velg berbahan alloy dari Dymac. Oke, dari bagian pengereman kita lanjut ke suspensinya. Suspensi seperti biasanya KTM menggunakan suspensi dari WP yang bisa diatur kompresinya, tension, dan preloadnya. Selain itu, pada motor ini juga terdapat steering damper yang berfungsi untuk menstabilkan kemudi saat kecepatan tinggi. Nah, dari kaki depan kita pindah ke kaki belakang nih. Pada bagian belakang juga tampak velg dari Dymac dan kaliper dari Brembo dengan single piston dan single disc brake yang berbahan baja atau steel. Nah, di bagian belakang ini ada satu part aero yang diadaptasi dari RC16 lagi nih. Di bagian bawah swing arm motor ini terdapat perangkat aero yang berfungsi sebagai pendingin ban belakang dan juga meningkatkan downforce motor ini. Pada suspensi belakang, KTM juga menggunakan shock breaker dari WP yang bisa diatur nih, preload, kompresi, dan
ribbonnya sesuai kebutuhan ridernya. Nah, kita lanjut ke bagian footpacknya. Di footpack motor ini KTM juga memberikan keleluasaan untuk ridernya agar bisa mengatur posisi footpack sesuai dengan ergonomi rider motor ini. Oke, kita kembali lagi ke atas, ke bagian kokpit nih. Pada kokpit motor sangat terlihat sederhana dengan switch-switch atau tombol-tombol seperti di kokpit motor MotoGP dengan fungsi-fungsi ada yang untuk pit lane limiter, launch control, country mapping, dan engine kill switch. Sangat mirip dengan motor-motor balap pada umumnya ya, seperti di MotoGP dan Superbike. Pada kokpit ini semakin terlihat racing lagi setelah kita melihat LCD TFT 5 inch yang disematkan di dashboard motor ini. Pada LCD tersebut gak hanya menampilkan speedometer dan tachometer saja, melainkan terdapat lap number, lap timing, best lap time, dan indikator-indikator lainnya yang seperti yang saya sebutkan di awal video ini. Motor ini mengusung mesin dari KTM Duke 890 yang berkapasitas 889 cc dengan sistem DOHC dan berpendingin cairan ya. Namun dengan sedikit penyesuaian di beberapa part seperti piston yang menggunakan flat piston DLC sehingga bisa mengurangi gaya gesekan pada ruang bakar sehingga piston bisa bergerak lebih ringan dan efisien, sehingga mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 128 horsepower. Main gede ya, gede. Dengan tenaga sebesar itu, motor ini hanya memiliki bobot seberat 140 kg. Nah, kalau dibandingin dengan motor-motor yang ada di Indonesia mungkin sama seperti bobot motor sport kelas 150 cc ya, tapi dengan tenaga 6 kali lipatnya nih motornya. Bayangin kan kencengnya seberapa ini. Nah, ada satu hal yang unik lagi nih di motor ini, yaitu posisi lubang pengisian BBM-nya. Nah, posisi lubang pengisian BBM-nya berada di bagian buritan motor nih. Jadi ridernya harus turun dulu dari motor kalau mau ngisi bensin. Nah, penempatan tangki BBM di bagian belakang ini berfungsi untuk meratakan beban motor yang bisa mempengaruhi center of gravity dari motor ini sehingga memiliki berat yang rata dari depan ke belakang dan membuat motor ini lebih gampang dikendalikan gitu, karena memiliki handling yang bagus ya. Sementara di bagian depan yang biasanya sebagai tangki bahan bakar dijadikan tempat untuk box air filter dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Ya, oke, mungkin itu saja sedikit review dari KTM RC8C ini. Jangan lupa kalian klik like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar saya senang. See you next video. Bye.